Shalom Rocky. Apa kabar hari ini? Kakak percaya semuanya dalam kasih dan perlindungan Tuhan ya. Adik-adik Rocky yang sudah siap beribadah, coba mana tangannya, angkat tangan coba yang udah siap beribadah. Lebih tinggi lagi. Puji Tuhan. Rocky, kita semua telah tiba di minggu ketiga di bulan Maret. Dan masih dengan tema yang sama, yaitu Loving the King. Adik-adik Rocky, jika adik-adik Rocky punya teman yang sayang sekali dengan adik-adik, yang suka berbagi, yang suka menolong, pokoknya sayang banget sama adik-adik. Kakak yakin nih, pasti semuanya suka ya punya teman seperti itu. Tapi apa yang akan adik-adik lakukan jika ada teman yang tidak menyayangi kalian? Tahukah kalian adik-adik Rocky, Tuhan mengajarkan jika mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama loh. Apa ya maksudnya? Kita akan belajar bersama. So before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. The first one is duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan ya. Oh ya, jangan lupa juga pakai pakaian yang rapi. Yang kedua, when praising God, you have to be enthusiastic. Itu berarti adik-adik berdiri, bernyanyi, dan ikutin gerakan bersama kakak-kakak ya. And the third one is listen to God word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa. Silakan semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik buat kami semua. Kami boleh beribadah di hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Engkau pimpin ibadah ini dari awal dan sampai dengan akhirnya. Engkau juga berkati adik-adik yang di rumah beribadah dan juga kakak-kakak yang bertugas. Kami menyerahkan Tuhan ibadah hari ini dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. It's time to question reminder. Kids Church, pelajaran minggu lalu tentang loving the King, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Do you still remember the lesson? Kakak mau bertanya untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu. Menurut adik-adik Rocky, bagaimana caranya kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Bagaimana ya Kananda ya? Oke, Kananda bantu ya. Caranya menyerahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dengan bersekutu kepada Tuhan Yesus, rajin beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, serta menaati semua perintah Tuhan. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Let your kingdom come, let your will be done, let your fire fall.
comes a wave. Every captive breaking free. Right now, right now, right now. Darkness trembles, mountains shake. What was dead now comes away. Every captive breaking free. Right now, right now, right now. Open the heavens. Pour your spirit out on us. Unleash your presence. Jesus, come alive in us. Open the heavens. Open the heavens. Open the heavens. Open the heavens. Adik-adik lebih semangat ya puji Tuhan. When night is falling, when fear is calming, still you're calling me. Yeah, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, and there's no stopping what you have started until it is complete. And my mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. Hey, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Hey, your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul, in my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Come on, come on. I feel it breaking out like an echo. Hey, your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out, breaking out. Hey, come on. Your love is holding on and it won't let go. It won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan.
You are faithful, faithful, faithful. Grace for today and my hope for tomorrow. Faithful, faithful. All through the ages, through joy and through sorrow. Faithful, faithful. Grace for today and my hope for tomorrow. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan buka telinga kami, Tuhan buka hati kami. Biarlah firman yang disampaikan oleh Kakak Rocky boleh menjadi berkat dan teladan bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Rocky Kids Church, Rocky Kingdom Kids. Wow, apa kabar adik-adik semuanya? Semuanya tetap semangat ya, dan tentunya sudah duduk manis di sana. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan minggu ini tentang loving the King, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Nah, adik-adik, Kak Vira mau tanya, menurut kalian kenapa sih kita itu harus saling mengasihi? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Papa Mama, kenapa kita harus saling mengasihi? Ya, tentunya karena kita harus saling mengasihi karena kasih itu berasal dari, ya benar, dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah, dan kasih adalah sifat Allah sendiri. Allah adalah kasih. Adik-adik, kasih Allah itu dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. Dan oleh karena kasihnya, kita merasakan apa yang kita nikmati hari ini. Berkat pemeliharaannya, penyertaannya, dan tentunya Tuhan memberikan kasih karunia, anugerah. Tuhan memberikan keselamatan buat kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita juga mengambil bagian loh dalam sifatnya Allah. Karena memang kita lahir dari Dia. Itu berarti kalau kita anak Allah, kita juga sama seperti Allah yang mengasihi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayo lihat Alkitab masing-masing. Kali Vira bantu ya untuk membacakannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Adik-adik, ingatlah baik-baik, oleh sebab Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih-Nya, mengalami pengampunannya, mengalami pertolongannya, berkat-berkat-Nya, wah, kita juga wajib menolong orang lain. Kita juga seharusnya mengasihi orang lain. Meskipun kita harus berkorban, korban waktu, lagi main, harus menolong misalnya siapa? Papa, mama.
Iya kan, orang lain itu termasuk papa mama. Berkorban harus apa ya? Mengasihi dengan cara apa ya? Berkorban tenaga. Aduh capek. Nggak apa-apa. Papa pulang kantor, pulang kerja capek. Bisa bantu pijit papanya. Dan bisa aja kalau adik-adik punya uang, bisa juga berkorban dalam hal uang. Jadi kita mengasihi, memberikan apa yang kita bisa lakukan buat mereka meskipun kita berkorban waktu, tenaga, bahkan bisa jadi itu uang. Dan adik-adik tersayang, mengasihi itu juga termasuk kita mengampuni mereka yang berbuat kesalahan kepada kita. Jadi nggak ada benci loh, harus mengasihi. Nah, jikalau Kak Elvira, Adik Rocky dan juga Papa Mama saling mengasihi, maka itu berarti Allah tetap ada di dalam kita. Dan kasihnya itu disempurnakan di dalam kita. Loving others, siapa sih others itu? Ya tentunya Papa Mama, orang tua ya, kakak, adik, anggota keluarga lainnya, orang-orang yang ada di sekitarmu, teman-temanmu, teman bermain, teman di sekolah, teman di gereja, teman dekat rumahmu, tetangga, siapa saja yang engkau temui. Tentunya mereka adalah teman-temanmu, tetangga-tetangga, dan keluargamu tersayang. Iya. Di 1 Yohanes pasal 4 ayat 12, adik-adik dikatakan bahwa tidak seorang pun loh yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi ingat baik-baik, loving the King itu berarti loving others. Kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita juga mengasihi orang lain. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21 itu sudah tertulis di dalamnya adik-adik. Jadi ingat, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima loh dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga apa adik-adik? Ia juga mengasihi saudaranya. Itu berarti kalau kita mengasihi Allah, itu berarti juga kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Kalaupun ada kakak, adik atau temanmu, bahkan mungkin papa mama atau orang lain yang ada di dekatmu berbuat kesalahan, kamu sedih, kamu kecewa sama mereka, adik-adik harus belajar mengasihi mereka dengan mengampuni. Jangan disimpan di dalam hati. Harusnya mengampuni. Kenapa? Iya, karena kita harus mengasihi. Kita anak-anak Allah. Dan kalau kita anak-anak Allah, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk mengasihi orang lain. Amin. Kak Elvira mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita juga berdoa minta pertolongan. Roh Kudus menolong agar kita semuanya mengasihi orang lain. Bahkan mereka yang bikin nangis kita ya, bikin kecewa kita, nggak apa-apa. Kita berdoa, Roh Kudus tolong saya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk mengampuni mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri buat kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Pada hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu, bagaimana kami mengasihi dengan segenap hati, melalui perbuatan kami mengasihi orang lain, mengasihi sesama kami. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati papa, mama, kakak, adik, teman-teman kami dan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Meskipun ada juga dari antara mereka yang membuat kami kesal, membuat kami marah, membuat kami menangis, tapi kami mau belajar
belajar mengasihi, kami mau mengampuni mereka. Roh Kudus tolong kami semuanya supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat mempraktikkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Allah adalah kasih. Kasih Allah itu tetap dan kekal. Mengasihilah dengan kasih Kristus, Karena kasih adalah identitas kita. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan di minggu ini untuk adik-adik semua terdapat di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mudah kan adik-adik? Sekarang coba ikuti bersama-sama dengan kakak ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ulangi satu kali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dihafalkan ya. Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik semuanya, ayo kita berdoa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah beribadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami dan juga kami belajar firman-Mu Tuhan, semua yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Kami mau berdoa buat bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden dan juga jajaran kepemimpinan yang lainnya. Kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, berkati gubernur dan pemerintahan jajarannya Tuhan, pemimpin-pemimpin. Kami juga berdoa buat kota kami tercinta Surabaya. Kami berdoa Tuhan memberkati wali kota dan juga para pemimpin di jajarannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami Rocky maupun kakak-kakak Rocky. Kami berdoa Tuhan Engkau selalu menyertai kehidupan mereka. Adik-adik Rocky Tuhan berkati, tolong mereka dalam pendidikan maupun juga apa yang mereka lakukan sehari-hari. Tuhan berkati kakak-kakak yang bekerja, yang melayani. Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau adalah dokter. Engkaulah yang menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat papa mama, berkati setiap papa mama Rocky dalam usaha pekerjaan mereka. Setiap yang mereka lakukan biarlah semuanya mengandalkan Engkau saja. Engkau memberkati. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami GBI Rock. Tuhan berkati gereja kami, para pemimpin hamba-hambamu yang sudah Tuhan pilih di gereja kami. Tuhan berkati, urapi mereka. Tuhan juga menolong setiap jemaat yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati setiap yang berulang tahun, menikmati berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami sudah selesai ibadah kami. Kami mau terima berkat daripada Engkau saja. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus kami boleh nikmati Tuhan mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rocky Kingdom Kids, hari ini kita telah belajar tentang loving the King, mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, apa yang adik-adik pelajari? Kalau kakak belajar, Allah adalah kasih. Kasih Allah itu tetap dan kekal. Mengasihilah dengan kasih Kristus karena kasih adalah identitas kita. Dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Like an echo.